Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya. Bea Cukai bongkar timbunan 19.000 miras dengan pita cukai palsu. Fraksi PSI dan Nasdem nilai rencana hadirkan patung Charlie Chaplin perlu dikaji. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukadenekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kantor Bea Cukai Bali, NTB dan NTT bersama BAIS TNI berhasil membongkar timbunan 19.000 botol miras atau setara 14,4 ribu liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA yang berpita cukai palsu. Minuman tersebut diduga telah banyak beredar di pasaran di daerah Bali. Barang hasil penindakan ini terdiri atas MMEA, golongan B dan C dengan berbagai merek yang mencapai nilai 12,5 miliar dan potensi kerugian penerimaan negara diperkirakan mencapai 2,14 miliar. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran dan penimbunan MMEA ilegal di Denpasar. Saat itu tim gabungan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma Legian yang diketahui keluar masuk dari sebuah bangunan di Jalan Laksmana, Denpasar Timur. Hasil pemeriksaan menemukan MMEA yang dilekati pita cukai palsu. Tim menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma Legian, Badung, yang diketahui baru keluar dari sebuah bangunan di Jalan Laksamana 3, Banjar Babakan Sari, Denpasar Timur. Dari hasil pemeriksaan kendaraan tersebut ditemukan minuman mengandung etil alkohol yang dilekati pita cukai diduga palsu. Nah, berdasarkan hal tersebut, sekalian keterangan pengemudi, petugas melakukan pengembangan dengan memeriksa dua bangunan lokasi asal barang tersebut dan kembali menemukan ribuan botol MMA berbagai merek golongan B dan golongan C yang juga diduga menggunakan pita cukai palsu. Dirjen Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai instansi dalam melindungi masyarakat serta menjaga persaingan usaha yang sehat. Di samping itu, pengawasan terhadap peredaran MMEA ilegal juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas ekosistem pariwisata Bali. Tindakan ini adalah dilakukan untuk memastikan penerimaan negara dan juga tidak terjadi penyalahgunaan pita cukai yang seharusnya dipungut ataupun menjadi sumber penerimaan negara. Pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2027 tentang cukai. Rais Wantara, Bali TV. Pemirsa, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan seorang pria berinisial KD terduga pelaku pencurian ayam di Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Peristiwa yang terjadi pada hari Jumat 24 Juli 2026 yang lalu itu kembali memunculkan sorotan terhadap tindakan main hakim sendiri yang berujung hilangnya nyawa seseorang. Praktisi hukum ADV Iwayan Sumardike, SHCLA, menilai setiap tindakan masyarakat harus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, seluruh bentuk tindakan warga negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan melakukan kekerasan terhadap seseorang, meskipun yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana. Ia menjelaskan, dalam setiap desa telah ditempatkan aparat negara seperti Babin Kamtibmas dan Babinsa yang bertugas memantau situasi keamanan serta memberikan pembinaan kepada masyarakat. Apabila suatu wilayah kerap terjadi kasus pencurian, aparat penegak hukum seharusnya meningkatkan patroli, melakukan pemetaan daerah rawan, serta lebih aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan tokoh desa
agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini. Kita harus paham, jangan melakukan sesuatu tindakan dengan alasan pembenar, ya, kemudian kita lakukan dengan cara melanggar hukum. Ini yang harus kita pahami. Contoh, kan sebagai korban dari pencurian, tidak boleh kita dengan alasan sebagai korban pencurian, kemudian itu kita jadikan sebagai alasan pembenar melakukan apa saja terhadap pelaku. Nggak bisa itu, karena perilaku ini sudah diatur di undang-undang, di KUHP gitu. Caranya gimana? Kalau dia pelaku tertangkap tangan, bisa langsung diambil, diamankan, kan gitu, atau dilumpuhkan, kemudian panggil aparat atau serahkan ke aparat. Itu harus tindakan yang ya semua orang juga tidak bisa dengan alasan karena emosi, tidak bisa. Tapi justru kesalahan karena emosi itulah kemudian berakibat hukum juga, berakibat hukum pidana terhadap pelaku kekerasan secara bersama itu, pelaku pengeroyokan itu gitu. Tidak bisa dengan alasan emosi, habisin, nggak bisa. Yang paling benar tindakan itu adalah kalau dia kemudian tertangkap tangan melakukan perbuatan pidana pencurian, ya tangkap secara bersama-sama, kemudian serahkan ke pihak aparat yang berwenang atau polisi. Kalau kemudian dia membahayakan, kan itu anggaplah membawa senjata, ya harus dilumpuhkan dia secara bersama-sama. Lumpuhkan dia. Setelah lumpuh, misalnya ketika jatuh, ambil, apakah diikat tangannya, lepaskan senjatanya, diserahkan, jangan lantas dibunuh. Itu di sana letak kesalahannya gitu, ya. Karena di sana sering terjadi kerawanan begitu, terjadi perbuatan pidana begitu, harusnya aparat kan ada istilah polisi punya tugas kegiatan mesadu ajeng dengan masyarakat, kan itu hari apa kumpul masyarakat, kemudian diberikan arahan tentang hukum gitu, sehingga ada bayangan bagi masyarakat bahwa kalau melakukan main hakim sendiri ya ada akibat hukum, risiko hukum yang harus dijalani begitu. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan main hakim sendiri, diharapkan penyelesaian setiap dugaan tindak pidana dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku tanpa menimbulkan korban jiwa. Yana, Bali TV. Forum Anak Daerah Kabupaten Badung menggelar Hari Anak Nasional di Gedung Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung pada hari Selasa 28 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badung, Wayan Adi Arnawo, mengajak anak-anak Badung rajin belajar agar bisa menjadi SDM berkualitas menuju Indonesia Emas. Hadir dalam acara tersebut Bupati Badung Wayan Adi Arnawo, OPD terkait dan ratusan perwakilan anak-anak dari tingkat SD, SMP, dan SMA dari seluruh kecamatan di Kabupaten Badung. Dalam kesempatan itu juga diisi dengan launching majalah Salia Sahabat Literasi Anak dan penyerahan hadiah dan penghargaan kepada forum anak daerah dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung untuk berbagai kategori lomba. Tak hanya itu, Bupati Badung juga berdialog langsung dengan sejumlah anak-anak berprestasi seraya menyaksikan berbagai keterampilan dan aksi bakat yang ditampilkan oleh anak-anak Badung. Dalam sambutannya, Bupati Badung menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menyongsong masa depan. Bupati Badung mengatakan anak-anak Badung mendapat perhatian serius Pemkab Badung yang diwujudkan melalui berbagai program pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang mulai berlaku tahun ini. Hal tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemkab Badung dalam menyiapkan SDM Badung yang berkualitas sebagai bagian mempersiapkan SDM anak-anak Badung menuju Indonesia Emas. Oleh karena itu, Bupati Badung meminta anak-anak Badung untuk selalu tekun dan rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, dan terus menambah pengetahuan dan wawasan agar menjadi SDM mumpuni di masa depan yang siap mengisi pembangunan di Kabupaten Badung. Kita diingatkan bahwa membangun satu bangsa ini tidak cukup dengan membangun infrastruktur di bidang infrastruktur saja. Tapi membangun satu bangsa ini kita harus menyiapkan
regenerasi yang akan melanjutkan estafet daripada kepemimpinan bangsa. Melalui apa? Melalui kita memperhatikan anak yang seluas-luasnya untuk anak Indonesia yang kita cintai. Jadi saya selalu memerintahkan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk bagaimana kita memberikan satu kesetaraan buat anak kita. Ada anak yang tidak mampu, ada anak yang keluarga yang tidak mampu, kita berikan beasiswa. Ada anak yang tidak ada anak yang difabel, program kami kita berikan bantuan 1 juta setiap bulan. Itu semua adalah untuk bagaimana kita memotivasi bahwa mereka hadir, mereka ada di sini tidak sendiri. Pemerintah juga hadir untuk melindungi yang bersangkutan. Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Badung sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan dan lomba-lomba edukatif dan inovatif. Menandai berakhirnya rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Badung, Bupati Badung melepas tancapan kayonan. Riase, Bali TV. Fraksi PSI dan Nasdem nilai rencana hadirkan patung Charlie Chaplin perlu dikaji. Kami segera kembali dengan laporannya. Pemirsa, rencana menghadirkan patung Charlie Chaplin di Denpasar dikaji ulang dari sisi figur hingga pendanaan. Menurut fraksi PSI Nasdem, selain tokoh komedian legendaris tersebut, Ina Bali Hotel juga memiliki sejarah panjang dengan tokoh-tokoh dunia lainnya. Lebih tepat lagi, pembangunan patung dinilai sebaiknya menjadi inisiatif pihak hotel, bukan dibebankan pada anggaran daerah guna menjaga relevansi sejarah dan kebijakan fiskal kota. Kami buka secara resmi dan terbuka untuk umum. DPRD Kota Denpasar menggelar rapat paripurna ke-10 dengan agenda pandangan umum dan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS Kota Denpasar tahun anggaran 2027. Dalam rapat paripurna ini, fraksi PSI Nasdem menyoroti penataan kawasan Heritage Gajah Mada dan rencana pembangunan patung Charlie Chaplin di Ina Bali Hotel. Ketua fraksi PSI Nasdem DPRD Kota Denpasar Agus Wirejaya mengatakan dalam penataan kawasan Heritage Gajah Mada, fraksi PSI Nasdem DPRD Kota Denpasar berharap Pemkot Denpasar memperhatikan keselarasan nilai historis dengan nilai tradisi dan budaya serta arsitektur dan landscape Kota Denpasar dengan memperhatikan kaidah keamanan dan keselamatan masyarakat. Selain itu, yang terpenting dari penataan tersebut adalah dapat memberikan nilai tambah bagi sosial ekonomi masyarakat. Terkait rencana pembangunan patung Charlie Chaplin, pihaknya menyampaikan ada dua hal yang perlu dipikirkan, yakni pertama, figur yang akan dibuatkan patung di Hotel Ina Bali.
karena selain Charlie Chaplin ada cukup banyak figur dari tokoh dunia yang menginap atau singgah di Inna Bali Hotel seperti Mahatma Gandhi dan Ratu Elizabeth II. Terkait pembangunan patung Charlie Chaplin ada dua pertimbangan yang perlu dipikirkan. Pertama adalah pemilihan figur yang akan dibuat patung di sana. Karena selain Charlie Chaplin ada cukup banyak tokoh dunia yang menginap atau singgah di Inna Bali Hotel seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Ratu Elizabeth II, Presiden Filipina Elpidio Quirino, dan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua, kehadiran tokoh-tokoh tersebut di Bali Hotel lebih erat kaitan historis dan kebermanfaatannya dengan Inna Bali Hotel, sehingga akan lebih baik bila patung tersebut dibangun oleh pihak hotel, bukan menggunakan dana APBD Kota Denpasar. Agus Wirajaya menambahkan kehadiran tokoh-tokoh tersebut di Bali lebih erat kaitan historis dan kebermanfaatannya dengan Inna Bali Hotel, sehingga akan lebih baik bila patung tersebut dibangun oleh pihak hotel bukan menggunakan dana APBD Kota Denpasar. Hal ini juga perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak pengelola hotel. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar kembali menggelar sidang gugatan penghentian pembangunan lip kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida Kelungkung pada hari Selasa 28 Juli 2026. Sidang dalam agenda pemeriksaan saksi ahli dan melengkapi bukti surat berlangsung singkat karena ketidakhadiran saksi dalam persidangan. Sidang lanjutan dalam agenda melengkapi bukti, surat, dan pemeriksaan saksi ahli yang akan dihadirkan oleh pihak tergugat berjalan singkat. Dalam persidangan kali ini, pemeriksaan saksi ahli dari tergugat batal dilakukan karena tidak hadirnya dalam persidangan. Meski memeriksa saksi ahli dari pihak tergugat batal dilakukan, sidang gugatan diisi dengan penyerahan beberapa bukti surat dari pihak penggugat kepada majelis hakim. Diketahui pada sidang minggu sebelumnya, saksi ahli dari pihak penggugat telah dihadirkan. Saksi mengungkapkan bahwa proyek yang telah mengantongi izin tidak dapat dihentikan begitu saja tanpa dasar hukum. Maka sidang hari ini majelis akan cukup untuk ditunda dan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, dengan agenda menerima tambahan surat dari para pihak pada kesempatan terakhir. Rais Wantara dan Kadek Putra, Bali TV. Dalam rangka peringatan Hari Mangrove Sedunia 26 Juli, ratusan masyarakat yang terdiri dari relawan, forum penggiat lingkungan Bali, komunitas forum peduli mangrove, komunitas pecinta lingkungan dan mangrove Bali melaksanakan aksi nyata bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan hutan Tahura Ngurah Rai Badung. Kegiatan juga dihadiri anggota DPR RI asal Gianyar, Inyoman Parte, dan Kepala Dinas KLH Provinsi Bali, Made Dwi Arbani. Sebelum melakukan penanaman mangrove, ratusan relawan ini membersihkan sampah plastik yang berada di pantai dekat areal Tahura Ngurah Rai yang berpotensi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mangrove. Nyoman Parta mengatakan tumbuhan mangrove memiliki tantangan hidup yang susah dengan manfaat yang sangat besar, diantaranya melindungi dari tsunami, penghasil oksigen, serta penyerap karbon. Dikatakan, merawat alam adalah merawat diri sendiri. Gerakan ini didasari atas kesamaan cita-cita membangun benteng Bali. Ternyata diikuti banyak sekali komunitas pecinta mangrove. Parta berharap pemerintah serius melakukan penanganan mangrove. Jika ada yang rusak atau mati, harus diganti atau diperbaiki. Yang membanggakan adalah komunitas pecinta mangrove semakin banyak di Bali, meski jumlah luas hutan mangrove semakin sedikit. Kita melakukan gerakan kesukarelawanan yang digerakkan oleh adanya kesamaan cita-cita akan membangun benteng Bali lewat penanaman mangrove. Ya kenapa mangrove ya teman-teman udah tahu lah, pohon yang satu ini sangat istimewa. Namanya juga susah sekali kan? Kan undangan terbuka ya Paman, ternyata partisipasi publik juga cukup luar biasa itu Paman. Ya saya ini mengejutkan sekali dan saya terharu
karena kan undangannya hanya lewat medsos kan, lewat medsos terus lewat dari mulut ke mulut, hanya ngirim flyer ke beberapa komunitas, ternyata mereka datang membludak. Ini menunjukkan sesungguhnya warga Bali itu orang yang mudah digerakkan kalau memang diajak bukan digerakkan kalau memang untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Mungkin ada pesan untuk Hari Mangrove Dunia ini? Kepada pemerintah saya berharap sungguh-sungguh untuk melakukan konservasi mangrove, mangrove yang rusak agar segera diperbaiki, ditanam kembali. Kepada para pengusaha yang ada di seluruh pinggir pantai Bali, karena mangrove ini adalah pohon yang sangat berjasa bagi kita, namun dia sangat rentan. Bisnis usaha yang ada di pinggir pantai harus memiliki mitigasi. Dari awal sudah memiliki mitigasi, jangan lagi ada mangrove kita yang mati. Karena coba yang ditanam oleh Ronaldo, kalau teman-teman lihat itu sudah 2013, besarnya baru segitu. Yang saya tanam 2021, berarti sudah 5 tahun yang lalu, besarnya baru setinggi ini. Jadi betapa lamanya dia besar. Nyoman Parto menambahkan, manusia butuh oksigen, sanitasi yang bagus karena oksigen dihasilkan oleh pohon dan plankton. Masyarakat juga dihimbau jangan membuang sampah plastik yang nantinya sampai di areal mangrove dan merusak tanah mangrove. Serta meminta pengusaha di pinggir pantai agar memiliki kemampuan mitigasi pengolahan sampah dan ikut peduli mangrove. Agus Sudiatmika dan Astika, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi perguruan tinggi swasta siap hadapi aturan wajib doktor bagi dosen. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas mewajibkan dosen yang berkualifikasi magister atau S2 menempuh pendidikan doktor paling lambat 10 tahun sejak diangkat. Universitas Dwi Jendra menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut melalui peningkatan kualifikasi dosen. Di sela-sela wisuda ke-38 dan Dias Natalis ke-44, Rektor Universitas Dwi Jendra, Profesor Gede Sedana mengatakan peningkatan kapasitas dan kualifikasi dosen telah menjadi prioritas kampus sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, dosen tidak cukup hanya berbangga dengan gelar magister, tetapi harus terus meningkatkan kompetensi hingga jenjang doktor.
Untuk mendorong hal tersebut, Yayasan Dwi Jendra memberikan insentif bagi dosen yang melanjutkan studi doktor. Kebijakan ini dinilai mampu memotivasi dosen muda agar terus mengembangkan kualitas akademiknya. Saat ini lebih dari 33% dosen Universitas Dwi Jendra telah berkualifikasi doktor. Sebanyak 13 dosen lainnya sedang menempuh studi lanjut. Capaian tersebut dinilai menjadi modal kuat untuk memenuhi target RUU Sisdiknas yang mengarah pada 100% dosen berkualifikasi doktor. Sebenarnya persoalan yang dihadapi di awal itu karena mereka dosen-dosen muda memang itu adalah masalah biaya. Nah, sehingga kami dari Dwi Jendra University, kemudian atas restu dari Yayasan Dwi Jendra memberikan insentif kepada siapapun yang mengikuti program doktor. Nah, dengan cara itulah kami sekarang sudah memiliki doktor-doktor yang begitu banyak. Ke depan peraturan pemerintah itu akan senantiasa berubah, dan ternyata hari ini sudah kita dengarkan bahwa seluruh dosen itu paling tidak 10 tahun ke depan ini sudah bergelar doktor. Nah, sehingga kami sudah memiliki antisipasi sebelumnya untuk bisa mendapatkan gelar doktor itu. Sementara itu, Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Igusti Lanang Bagus Eratodi menilai langkah Universitas Dwi Jendra sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, peningkatan jumlah dosen bergelar doktor menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan daya saing perguruan tinggi. Inilah yang kita pandang perlu di Universitas Dwi Jendra saat ini sudah memiliki 47 doktor. Ya. Sudah termasuk yang sedang studi 13 orang. Ya. Jadi kalau kita hitung total, ini sebenarnya sudah melampaui rata-rata yang diharapkan nasional. Nanti di Sisdiknas kan berencana 100% doktor. Sehingga langkah untuk menuju 100% dokter rasanya tidak jadi masalah untuk Universitas Dwi Jendra. Winata, Bali TV. Universitas Dwi Jendra Undwi Denpasar menggelar wisuda ke-38 yang diikuti 256 wisudawan dari program sarjana dan magister di Badung hari Selasa 28 Juli 2026. Sebagai kampus budaya, Undwi terus memperkuat kualitas akademik sekaligus memperluas kerjasama internasional. Wisuda bertepatan dengan Dies Natalis ke-44 Universitas Dwi Jendra. Sebanyak 256 lulusan di wisuda terdiri atas 45 lulusan program magister dan 211 lulusan program sarjana. Hingga saat ini Universitas Dwi Jendra telah meluluskan 9.990 sarjana dan 235 magister. Sebagian besar lulusan tahun ini berhasil menyelesaikan studi tepat waktu dengan predikat dengan pujian atau cum laude. Rektor Universitas Dwi Jendra Profesor Gede Sedana mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti peningkatan mutu pendidikan di kampus yang mengusung nilai budaya Bali. Universitas Dwi Jendra terus meningkatkan kualitas pendidikan, SDM, dosen, dan kerjasama internasional. Saat ini lebih dari 33% dosen Universitas Dwi Jendra telah berkualifikasi doktor. Sebanyak 13 dosen lainnya sedang menempuh studi lanjut sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di tingkat internasional, Universitas Dwi Jendra menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, diantaranya Waseda University dan JICA, Jepang, Institute for Global Environmental Strategies, Bulakan Agricultural, State College Filipina, hingga Kedutaan Besar Republik Bulgaria. Pihaknya berharap para lulusan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan tetap berlandaskan nilai-nilai budaya Bali. Ia berharap para lulusan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan tetap berlandaskan nilai-nilai budaya Bali. Selain itu, kampus masih membuka penerimaan mahasiswa baru, termasuk melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana hingga September 2026. Lalu berharap kepada seluruh wisudawan pada hari ini untuk senantiasa meningkatkan kapasitasnya, tidak semata-mata hanya lulus dari S1, lulus dari S2, tetapi terus meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi yang senantiasa juga cepat berubah. Nah, sehingga kaitannya dengan teknologi yang semakin
berkembang, kemudian era globalisasi ini, saya di perguruan tinggi di Dwi Jendra University selalu menekankan pada locally rooted dan globally aligned. Artinya bahwa kearifan lokal yang dimiliki oleh Bali, yang dimiliki oleh siapapun itu di daerah provinsi lain di Indonesia itu harus tetap dijaga, diperkuat, dan kemudian diselaraskan dengan globalisasi. Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengapresiasi Universitas Dwi Jendra sebagai kampus budaya yang mampu mengampungkan keunggulan budaya Bali dengan jejaring akademik sekaligus meningkatkan daya saing global. Para lulusan juga perlu menguasai keterampilan abad ke-21 agar mampu bersaing di dunia kerja tahun 2030. Ia juga mendorong perguruan tinggi terus mendukung program pemerintah Provinsi Bali, termasuk penanganan sampah, program 4 anak dan program 1 keluarga 1 sarjana. Maka kami sebut ini adalah relevansinya terhadap pengembangan budaya, mempertahankan budaya. Yang kemudian luar biasa, Rektor beserta Sivitas Akademika bekerja sama dengan mitra-mitra internasional. Karena ini adalah salah satu bukti nyata tindak lanjut mempertahankan budaya, promosi budaya yang dimiliki oleh Bali. Bali identik dengan pariwisata, identik pula dengan budaya. Kalau masalah keindahan dimanapun ada, NTB, NTT banyak yang indah, tetapi yang memiliki budaya ketertarikan asing datang ke Bali adalah karena memiliki budaya. Sementara Ketua Yayasan Dwi Jendra Dr. Inyoman Satya Negara mengingatkan para alumni untuk tetap memegang teguh nilai-nilai Trikaya Parisuda sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pada wisuda kali ini, penghargaan lulusan terbaik pertama program sarjana diraih oleh Nikadek Masmini dari program studi hukum dengan IPK 4,00. Kedua, Nikadek Yunita dari program studi ilmu komunikasi. Dan ketiga, Niwayan Purnama Sari dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan indeks prestasi kumulatif yang sama, yaitu 3,97. Sementara itu, lulusan terbaik program magister diraih oleh Made Adi Chandra Purnawan dari program studi magister hukum dengan IPK sempurna, yaitu 4,00. Winata dan Mastike, Bali TV. Perkuat dukungan dan regulasi untuk pertumbuhan UMKM lokal. Kami segera kembali dengan informasinya.
Pemirsa, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Denpasar dinilai telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan stabil. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus hadir memayungi dan mendampingi para pelaku UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar menyatakan akan mengupayakan berbagai peluang bagi pelaku usaha lokal, termasuk merumuskan regulasi khusus. Aturan ini nantinya ditujukan untuk memastikan produk-produk hasil UMKM lokal dapat masuk dan dipasarkan di jaringan toko-toko retail modern yang ada di Kota Denpasar. Meskipun saat ini sejumlah toko retail modern telah mulai mengakomodir produk UMKM, pihak pemerintah menilai perlu adanya penguatan yang lebih komprehensif. Penguatan tersebut mencakup kemudahan dalam perizinan serta penyediaan ruang yang memadai bagi produk UMKM untuk ditampilkan di toko-toko modern. Terkait bentuk regulasi yang akan diterapkan, apakah melalui peraturan wali kota atau bentuk kebijakan lainnya, pemerintah menyatakan masih akan membahas dan mengkajinya secara matang. Segala peluang apapun di Kota Denpasar ini akan kami usahakan, termasuk nanti kami akan juga coba rumuskan regulasinya kaitannya dengan bagaimana hasil-hasil UMKM kita di Kota Denpasar bisa masuk dia ke toko-toko retail yang berjaringan di Kota Denpasar ini. Artinya walaupun sekarang kondisinya sudah ada sebagian toko retail berjaringan itu sudah mengakomodir UMKM, tetapi kami akan perkuat hal itu sehingga dari perizinannya mungkin kita akan fasilitasi, kemudian dari sisi ruang mereka untuk menampilkan UMKM juga kita akan usahakan dalam bentuk regulasi. Langkah ini diharapkan mampu melindungi serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pelaku usaha lokal di Kota Denpasar. Yana, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Buleleng memperingati Hari Mangrove Sedunia dengan mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat pelestarian hutan mangrove. Selain menargetkan penanaman 1.000 bibit mangrove, pemerintah juga mengintensifkan upaya pengendalian sampah plastik yang menjadi ancaman utama ekosistem pesisir. Hutan mangrove menjadi salah satu benteng alami pesisir Buleleng. Selain melindungi garis pantai dari ancaman abrasi, mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis ikan dan biota laut, sekaligus menyerap karbon untuk membantu menekan dampak perubahan iklim. Namun di sejumlah kawasan, kondisi mangrove masih menghadapi ancaman akibat pencemaran sampah plastik yang terbawa aliran sungai hingga ke laut. Kondisi ini dinilai membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah. Momentum Hari Mangrove Sedunia pun dijadikan pengingat bahwa menjaga mangrove tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial penanaman pohon, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata, menjaga kebersihan sungai, laut, dan kawasan pesisir. Pemkab Buleleng menargetkan penanaman 1.000 bibit mangrove sepanjang tahun ini melalui kolaborasi perangkat daerah bersama KPH Bali Utara. Pemerintah juga mendorong sinergi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR untuk memperkuat normalisasi sungai agar sampah tidak bermuara ke laut. Desa dan desa adat didorong menjadikan kawasan mangrove sebagai aset wisata berbasis konservasi yang dilindungi melalui awig-awig. Sementara komunitas PKK, Karang Taruna, hingga pelaku usaha pariwisata diajak menjadikan pelestarian mangrove sebagai gerakan bersama, termasuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sesuai Pergub Bali nomor 97 tahun 2018. Melalui gerakan bersama menjaga mangrove dan mengurangi sampah plastik, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kawasan pesisir tetap lestari dan mendukung sektor perikanan serta memperkuat pariwisata berkelanjutan di Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan teknik angkat geser bangunan kini tren di Bali.
Pemirsa, para undagi Bali kini sudah banyak menggabungkan teknik kuno dengan modern. Salah satunya adalah teknik angkat geser yang ditemukan di sejumlah undagi dari Banjar Bande, Desa Sabe, Kecamatan Belah Batu, Gianyar. Dengan teknik ini, bangunan sebesar apapun dan setinggi apapun bisa dipindahkan. Untuk menggeser balai upacara pelinggih, tugu atau yang lain, pekerjaan itu kini makin ringan. Kerama Bali tak perlu lagi membongkar dan membuat bangunan baru. Bahkan balai kulkul yang sakral pun bisa diangkat dan digeser dengan teknik yang dilakukan undagi dari Seke Ngelumbih dari Banjar Bande, Desa Sabo, Belah Batu. Menurut penuturan Kepala Undagi Seke Ngelumbih, IKD Lanying kepada Bali TV Selasa 28 Juli 2026, teknik angkat dan geser bangunan ini terbilang baru dan sangat populer belakangan ini. Bangunan kuno utamanya pelinggih yang menjadi warisan leluhur di Bali. Jumlahnya sangat banyak dan tersebar di Merajan keluarga serta berbagai pura di Bali. Bangunan ini berusia mulai 100 tahun bahkan lebih. Sangat disayangkan jika bangunan tersebut tidak bisa dipelihara dengan baik. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan angkat atau menggeser pelinggih atau bangunan jauh lebih murah dibandingkan harus membuat pelinggih baru. Bangunan kecil atau pelinggih cukup menggunakan 4 dongkrak, sejumlah besi silinder, sejumlah balok kayu dan besi, steger untuk mengunci kerangka bangunan agar tak bergeser saat diangkat. Selain itu juga diperlukan sejumlah tali temali sehingga elastis saat diangkat. Sedangkan untuk bangunan besar semuanya memakai alat-alat serba besi. Soal biaya dikatakan sangat bervariasi, misalnya untuk memindahkan balai dangin cukup seharga 4 juta rupiah. Biaya makin tinggi tergantung dari tingkat kesulitan dan pengerjaan di lapangan. Angkat geser. Angkat geser. Ring dijawab boleh teknik niki Pak Dek. Tolong jelaskan Dek. Awalnya itu coba-coba nih Kak. Iya. Cuman angkat pakai istilahnya agan nih kan. Setelah berjalannya waktu, semakin baik. Tapi diuntungkan konsumen untuk ini gitu ya. Ada pergi pada? Diuntungkan biaya. Ya, untuk biaya untuk ukuran kecil paling ringan berapa pada dan paling berat berapa? Antara minimal? Harga itu paling berat Pak kelompok pada gimana napi nih Kak? Napi. Terus bisa digeser juga Banyak yang bertanya mengapa sebagian besar undagi angkat dan geser di Bali berasal dari Banjar Bande, Desa Sabe. Teka-teki itu dijawab oleh Kadek Lanying karena seke undagi jenis ini termasuk dari Seke Ngelumbih mendapatkan ilmu dari penemunya yakni almarhum Nyoman Karya dari Banjar Bande. Kini ilmu ini dijadikan mata pencarian oleh anak dan cucunya, serta tersebar kepada warga Banjar. Swece Bali TV. Dalam rangka menyambut karya Agung Ngenteg Linggih, Parayangan Agung Buwana Raksati Tiga Raksa, panitia menggelar Tawur Labuh Gentuh yang dipuput oleh Ide Peranda Sebali Waisnawa Mahardika dan Ratu Peranda Panji Sugata. Upacara tersebut bertujuan membersihkan alam semesta dan menetralisasi unsur-unsur negatif dan mengembalikan keseimbangan keharmonisan umat Hindu beragama. Kegiatan upacara sakral Tawur Labuh Gentuh yang dipuput oleh Ide Peranda Sebali Waisnawa Mahardika dan Ratu Peranda Panji Sugata. Upacara Labuh Gentuh bertujuan membersihkan alam semesta serta menetralisir unsur-unsur negatif dan mengembalikan keseimbangan keharmonisan hidup umat beragama. Penyucian alam membersihkan bumi beserta isinya agar kembali bersih dari energi buruk. Keseimbangan ekosistem menata keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ketua Suka Hindu Dharma Banjar Tiga Raksa Imade Budi Hartawan mengatakan proses pelaksanaan upacara Labuh Gentuh meliputi tahap persiapan,
rangkaian ritual penyucian hewan kurban atau mempepade, pelaksanaan puncak taur di pusat desa atau pura, hingga persembahan ke alam atau pekalem. Hari ini kami Banjar Tiga Raksa Parahyangan Agung Buana Arsati tanggal 25 Juli 2026 baru saja selesai melaksanakan acara Tawur Labuh Gentuh, yaitu penyucian Buana Agung atau penyucian area fisik pura Parahyangan Agung Buana Arsati. Mohon doanya dumugi acara kami ngenteng lenggih pada tanggal 29 Juli 2026 memargi antar lade karya. Semangat ngayah ya sebentar lagi, tapi sudah terlihat luar biasa umat Banjar kami di Tiga Raksa, juga bantuan dari Banjar-Banjar seprovinsi Banten dan Banjar-Banjar se-Jakarta Raya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Selatan, Barat, Pusat, juga ada Hitakarna, Pondok Gede. Juga Banjar Bekasi, jadi luar biasa. Di Bogor juga ada Banjar Cibinong yang sudah jadi juga ikut. Walaupun tidak kami mintakan, tetapi para ketua Banjar mengajak umatnya untuk tangker di Kireng Parahyangan Agung Buana Arsati untuk ngaturan ngayah. Sementara itu, tokoh umat Hindu Pinandita Iketut Sampun mengatakan dalam selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada seluruh umat, agar puja wali dan karya agung entek linggih Parahyangan Agung Buana Arsati tanggal 29 Juli berjalan lancar dan sukses. Kita melaksanakan karya ini sebagai rasa syukur kepada Itu Sang Yang Widi Wasa bahwa kita diberikan suatu kenikmatan baik secara fisik maupun secara kesehatan. Kita sehat, segar semua. Para nugrahan ini memang banyak sekali. Untuk itu kita tetap iling dan bersyukur kepada Itu Sang Yang Widi. Dari Tangerang, Juli Suhate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Hapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukeden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.